Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 Kewirausahaan Bidang Pendidikan. Dengan anggota kelompok 1. Muhammad Yahya Habibi, 2. Muhammad Fahad bin Yahya, 3. Alvina Lailatul Hasanah, 4. Amelia Vitaloka, 5. Syafira Nurulika. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang aspek finansial. Berikut kita simak materi tentang aspek finansial. Strategi pemodalan. Modal merupakan salah satu hal penting yang harus disiapkan oleh pelaku usaha yang akan membuka sebuah usaha. Namun, agar suatu usaha berumur panjang dan dapat berkembang dengan menyiapkan modal saja tidaklah cukup. Dalam mengalokasikan modal, satu prinsip yang harus Anda pegang adalah kelola modal secara efektif dan efisien agar modal bekerja sesuai dengan target. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mengelola modal? Berikut beberapa cara atau strategi yang dapat Anda terapkan untuk mengelola modal agar efektif dan efisien. Kesatu yaitu menghitung besarnya kebutuhan modal kerja. Untuk menghitung besarnya kebutuhan modal kerja ideal dalam rangka menjamin kontinuitas operasi bisnis. Yang kedua yaitu memperhatikan periode perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja adalah jangka waktu berubahnya uang menjadi barang atau piutang sampai kembali lagi menjadi uang. Yang ketiga, investasi. Investasi pada kas uang. Kas ini diperlukan bagi perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Namun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap, pengeluaran kas atau aliran kas keluar ini dapat meliputi pembayaran untuk pembelian bahan, pembayaran upah buruh, pembayaran gaji pimpinan pabrik, pembeli mesin baru, pembayaran bunga utang, membayar dividen pada pemegang saham, membayar angsuran utang. Lalu pada poin yang keempat, yakni menentukan persediaan kas minimal atau yang bisa disebut dengan kas besi. Makin besar uang yang tersedia, berarti perusahaan makin liquid atau mampu membayar. Tetapi jika berarti semakin banyak uang yang menganggur di kas, sehingga akan memperkecil profitabilitas atau laba perusahaan. Dan sebaliknya, jika perusahaan hanya mengejar profitabilitas dengan memutarkan uang yang ada di berangkas, akan mengakibatkan perusahaan itu liquid, tidak mampu membayar pada saat ada tagihan. Pada poin yang kelima, yakni investasi dalam piutang dagang. Dalam rangka mendongkrak volume penjualan, biasanya perusahaan menjual produknya secara kredit. Penjualan secara kredit ini akan menimbulkan adanya piutang dagang. Nah, manajemen piutang dagang ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya secara kredit. Manajemen piutang ini meliputi 1. Pengendalian pemberian piutang, 2. Pengendalian penagihan piutang, dan yang ketiga yakni evaluasi terhadap politik penjualan kredit. Lalu poin yang keenam yakni investasi pada persediaan masalah. Nah, penentuan besarnya investasi modal dalam persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penempatan jumlah investasi dalam perusahaan akan memperkecil keuntungan usaha. Dan sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil juga akan merugikan perusahaan karena kurangnya persediaan bahan baku misalnya akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa bekerja dengan kapasitas penuh. Lalu yang poin yang ketujuh yakni pada aktivitas tetap investasi. Nah, pada poin ini aktivitas tetap seperti investasi untuk pembelian mesin, pembangunan gedung, dan pembelian tanah merupakan investasi jangka panjang karena baru akan diterima kembali dalam waktu beberapa tahun setelah berangsur-angsur melalui depresiasi atau penyusunan nilai aktiva. Pengertian pengelolaan dana. Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, dari kata manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.
Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idharah. Idharah diambil dari perkataan adarta syai'ah atau perkataan adarta bihi, juga dapat didasarkan kepada kata ad-dauron. Pengelolaan dana atau keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengatur keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dimulai dari mendapatkan dana sampai dengan penggunaan dana untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang, serta hal untuk mengelola keuangan dalam perusahaan juga merupakan suatu kunci utama dalam hal kegiatan operasional perusahaan dan tidak akan pernah terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan jalur kas. Sebelum mengelola dana, perlu membuat rencana terlebih dahulu. Seorang wirausahawan perlu perencanaan dana yang baik agar dapat mengendalikan dan menyehatkan usahanya sehingga dapat menghasilkan akumulasi modal untuk pertumbuhan dan pengembangan usahanya untuk mencapai visi dan misi usahanya. Perencanaan dana atau keuangan financial planning adalah proses penggunaan alat-alat dan sumber daya keuangan untuk memenuhi tujuan keuangan. Fungsi utama pengelolaan keuangan meliputi perencanaan arus kas, penganggaran pendapatan, pengendalian sistem keuangan, pemeriksaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan, dan juga pelaporan analisa keuangan. Mengelola keuangan atau dana dapat membantu untuk mengukur dan menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat, baik itu bisnis skala besar maupun skala kecil. Semuanya perlu menerapkan pengelolaan keuangan secara baik sesuai kaidah standar akuntansi yang berlaku, sebab pengelolaan keuangan atau dana punya peran yang sangat besar dalam mempengaruhi semua aspek bisnis. Sekalipun perusahaan dapat menjual dengan baik dan meraih banyak keuntungan, namun jika pengelolaan keuangannya buruk, maka kedepannya perusahaan dapat berpotensi mengalami kegagalan. Untuk itu, setiap pengusaha harus memperhatikan pengelolaan keuangan bisnisnya agar tidak mengalami masalah finansial yang berarti. Tahapan dalam melakukan pengelolaan dana adalah sebagai berikut. 1. Mencatat harta atau aset yang sudah dimiliki. Aset yaitu sesuatu yang penting yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dimana berupa adanya aset tetap serta aset lancar yang selalu dipakai oleh suatu perusahaan dimanapun, yang dimana bertujuan untuk mengembangkan dan menstabilkan aktivitas arus keuangan dalam perusahaan. Pada aset lancar atau aktiva lancar itu yang dimana suatu harta yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimana suatu harta itu memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 tahun, seperti misalnya kas, deposito, jangka pendek, piutang dagang, dan lain sebagainya. Lalu untuk aset tetap seperti sesuatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimana milik sifatnya atau jangka waktunya yang lama, seperti lebih dari 1 tahun, misalnya kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mencatat semua pengeluaran. Setelah memproses suatu catatan semua harta atau aset, kita mendapatkan informasi tentang posisi keuangan saat ini. Mencatat harta atau aset berguna dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu mencatat semua pengeluaran dan merencanakan pengeluaran. Kegiatan mencatat semua pengeluaran akan memberikan informasi tentang banyaknya uang yang telah dikeluarkan. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi seseorang bagian marketing perusahaan untuk mengontrol pengeluaran yang tidak perlu, sehingga dapat membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Dan yang ketiga, identifikasi pengeluaran rutin bulanan dan tahunan. Setiap orang atau keluarga biasanya memiliki suatu sistem pengeluaran yang mirip seperti riwayat dari bulan ke bulan serta dari tahun ke tahun. Kegiatan identifikasi seperti ini dilakukan untuk membuat manage pengelolaan keuangan. Apakah pengeluaran tersebut sifatnya rutin, bulanan, atau tahunan? Hal tersebut akan berguna sebagai bahan dalam membuat perencanaan keuangan. Yang keempat yaitu menyusun rencana pengeluaran atau budgeting.
Dalam menyusun rencana pengeluaran, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu sebagai berikut. A. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Butuh adalah kata sifat yang menunjukkan mau tidak mau harus melakukan suatu hal, karena jika tidak dilakukan akan mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga memerlukan prioritas. Sementara ingin menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan karena menginginkan sesuatu hal padahal belum tentu dibutuhkan. Kebutuhan sesungguhnya bersifat relatif terbatas. Hal yang menjadikannya tidak terbatas adalah keinginan. B. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan pendapatan atau uang saku dengan jumlah yang diinginkan. Menabung baik dilakukan segera setelah mendapatkan penghasilan. Manajemen menurut Mary Parker Follett tahun 1997 adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahapan-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud dengan seni yaitu merupakan keahlian, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Niklas yaitu A. Perencanaan atau planning, yaitu yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi. B. Pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan. C. Pengimplementasian atau directing, yaitu proses pengimplementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. D. Pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dana atau modal, di mana dalam pembahasan sebelumnya modal adalah sesuatu hal yang penting yang harus ada dalam kegiatan berwirausaha. Lalu bagaimana bentuk-bentuk dari dana atau modal tersebut? Maka bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan modal itu sendiri, dibagi menjadi dua, yaitu modal investasi awal, yaitu modal yang diperlukan di awal usaha dan dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan yang kedua yaitu modal kerja, ialah sebuah modal yang dikeluarkan untuk membeli dan membuat jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, modal operasional, yaitu modal yang digunakan dalam kegiatan berwirausaha. Contohnya seperti membayar gaji pegawai, listrik, air, dan retribusi atau pajak.
Kemudian berdasarkan sumber modalnya dibagi menjadi dua, yaitu modal internal, modal yang didapatkan dari pemilik atau pembuat usaha tersebut. Sedangkan modal eksternal yaitu bisa dari luar perusahaan, seperti meminjam dari para kreditur, pemegang saham, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berdasarkan fungsi modal dibagi menjadi dua, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi dan memudahkan berbagai aktivitas dan memberi laba kepada pemiliknya. Sedangkan modal sosial adalah modal yang didapatkan dari beberapa golongan atau kelompok, biasanya masyarakat, seperti modal jalan raya, pelabuhan, pasar, yang mana modal ini pada akhirnya kembali bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri. Yang keempat, berdasarkan wujudnya. Modal berdasarkan wujud dibagi menjadi dua, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret ialah modal aktif yang dapat dilihat secara kasat mata dan berwujud, seperti bahan baku, tempat usaha, mesin, alat, gudang, dan sarana prasarana lainnya. Sedangkan modal abstrak yaitu modal yang tidak terlihat, seperti tenaga ahli, para pegawai, hak cipta atau hak paten perusahaan, dan pendirian perusahaan itu sendiri. Semua bentuk-bentuk modal yang berdasarkan pengelompokan tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya bentuk modal tersebut bisa terlihat dan bisa membedakan mana yang modal berasal dari perorangan maupun modal dari yang golongan atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Yahya, NIM 9321167118. Yang selanjutnya, sebab strategi kewirausahaan. Pengertian strategi, bahwa strategi merupakan suatu upaya dimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dan mempergunakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan, di samping diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan serta tantangan yang ada. 2. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menciptakan kegiatan usaha dengan berpikir kreatif, inovatif, memanfaatkan sumber daya, serta berani mengambil risiko bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memperoleh keuntungan yang besar. Al-Quran menggambarkan bahwa sifat buruk manusia itu suka memperoleh kesah lagi kikir. Ketika ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ketika mendapat kebaikan atau kenikmatan, ia kikir. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Selanjutnya, strategi kewirausahaan. Pada umumnya, perusahaan kecil berhasil secara berkesinambungan dan dapat bersaing secara unggul, memiliki keunggulan dalam bidang teknik, produk yang unik, dan memiliki cakupan distribusi geografis pasar yang terbatas. Ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan. Yang pertama yaitu perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi, integrasi regional, atau ekspansi usaha. Ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan.
dan dalam rangka penambahan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis sumber daya manusia sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Yang kelima, analisis pesaing baik yang ada maupun yang potensial untuk memantapkan strategi bersaing. Yang keenam, kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan dan untuk memodifikasi strategi dalam menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perilaku strategi persaingan baru. 7. Penentuan harga barang atau jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang ke-8, interaksi perusahaan dan masyarakat luas. Yang ke-9, dan yang terakhir, pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Adapun strategi kewirausahaan juga dibagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi bagi pemimpin pasar. Ini apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar besar seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Dan selanjutnya bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Strategi yang kedua, strategi bagi bukan pemimpin pasar, yakni perusahaan yang memasuki tahap pertumbuhan yang memiliki posisi kuat atau bukan market leader di pasar, memiliki strategi tertentu, yakni memiliki cara satu, secara agresif menggunakan kompetensi terbaik untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Yang kedua, mengembangkan strategi sebagai follower atau leader. Strategi yang ketiga, strategi yang lain. Banyak strategi yang dilakukan wirausaha pada tahap pertumbuhan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Pertahanan bersaing. Yang B. Mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar atau big hitter. Yang C. Mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer kunci dan ahli teknik profesional yang selalu diikut sertakan dalam membentuk keberhasilan perusahaan. Kesimpulan, jadi strategi kewirausahaan itu pada umumnya perusahaan. Kesimpulan, jadi strategi kewirausahaan pada umumnya perusahaan kecil yang berhasil secara berkesinambungan dan dapat bersaing secara unggul, memiliki keunggulan dalam bidang teknik yang unik dan memiliki cakupan distribusi. Sekian dan terima kasih atas perhatian temuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.